Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi kombinasi bisnis pada pertemuan yang kelima. Dan untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai pelaporan investasi perusahaan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan sebelum kita masuk ke materi bab 2, yaitu pelaporan investasi, kita akan mereview lagi mengenai pertemuan yang kemarin. Yaitu saya sudah membuat resume dari bab 1, yaitu berkaitan dengan akuntansi kombinasi bisnis ya. Ketika perusahaan membeli perusahaan lain, maka kita metode akuntansinya itu ada dua ya, yaitu apakah membeli dengan aset atau membeli dengan saham. Kalau perusahaan kita itu membeli aset, maka ada dua tahap, yaitu menghitung dulu ya. Menghitung apa? Tujuannya adalah menghitung goodwill, dan yang kedua tahapnya adalah jurnal. Nah, jurnal ini adalah berkaitan dengan membeli aset. Aset apa yang kita beli? Kalau membeli semua berarti semuanya kita jurnal. Kemudian ada goodwill. Kemudian kalau perusahaan itu membeli saham, itu hanya ada satu tahap, yaitu hanya menjurnal. Dan sekali lagi yang diberi tanda merah itu adalah ketika membeli saham, maka akunnya adalah investasi saham PT, misalkan PT XZZ gitu ya. Oke, itu resume dari pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan membahas mengenai materi hari ini ya. Poinnya adalah ya, ketika perusahaan membeli saham ya, maka pada tahun berikutnya itu kita harus mendapatkan, perusahaan itu harus mendapatkan laporan dari hasil pembelian saham, atau kita namakan sebagai laporan investasi saham gitu ya. Laporan investasi saham. Nah, ada 3 metode yang digunakan ya. Ketika perusahaan itu membeli saham ya, yang prosentasenya antara 0 sampai 20, maka dianggap tidak ada pengaruh yang signifikan. Sehingga perusahaan harus menggunakan metode harga pokok atau cost method. Berikutnya, ketika perusahaan itu ya membeli saham prosentasenya itu 20 sampai 50%, maka dia akan mendapatkan pengaruh signifikan. Sehingga dia harus menggunakan metode ekuitas atau equity method. Kemudian berikutnya, kalau perusahaan itu membeli saham, kepemilikannya itu antara 50% sampai 100% atau di atas 50%, maka dia sudah bisa disebut sebagai pengendali. Ya, pengendalian, dan metode yang digunakan adalah metode konsolidasi atau consolidation method. Untuk bab 2 ini kita akan mempelajari metode harga pokok cost method dan equity method. Untuk consolidation method akan dipelajari di bab 3. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan metode harga pokok dengan metode ekuitas atau cost method dan equity method. Itu perbedaannya apa? Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga ya ringkasannya ya. Untuk pembelian saham ya, pembelian saham itu jurnalnya sama. Sekali lagi, kalau membeli saham maka jurnalnya adalah investasi ya. Kalau tunai ya menggunakan kas, kalau utang ya pakai utang, kalau dia membeli saham dengan menerbitkan saham ya berarti pakai saham. Oke, itu sama ya kalau untuk yang pertama, pembelian saham. Setelah 1 tahun ya, misalkan setelah 1 tahun itu ternyata perusahaan yang kita beli sahamnya atau kita sebut sebagai perusahaan investe itu mencatatkan pendapatan ya investasi. Berarti kita akan lihat apakah dia pendapatannya seperti apa. Nah, untuk metode harga pokok itu tidak ada jurnalnya.
ya, karena kita tidak ada pengaruh yang signifikan. Tetapi kalau metode ekuitas dan konsolidasi itu kita harus menjurnal, yaitu investasi pada saham PT XZZ misalkan dan pendapatan dari investasinya misalkan PT XZZ juga ya. Konsolidasi juga sama, investasi pada saham XZZ dan pendapatan dari investe atau pendapatan dari PT XZZ ya. Kalau metode ekuitas nggak usah dicatat, itu hanya kabar baik. Berikutnya ketika investe ya, perusahaan yang kita beli sahamnya itu melaporkan dividen atau membagi dividen, maka jurnalnya adalah di tiap 3 metode itu di jurnal. Untuk metode harga pokok, jurnalnya kas pendapatan dividen PT XZZ. Metode ekuitas dicatat kas pada investasi pada saham PT XZZ dan konsolidasi juga sama kas pada investasi saham PT XZZ. Berikutnya, kalau ternyata ada depresiasi dan amortisasi pada aset ya yang kita beli ya, perusahaan yang kita beli, maka untuk metode ekuitas itu tidak, metode cost method tidak dicatat, metode ekuitas dicatat pendapatan dari investe atau pendapatan dari PT XZZ dan investasi di XZZ. Demikian juga konsolidasi pendapatan dari investe atau PT XZZ dan investasi di PT XZZ. Berikutnya, kalau terdapat jurnal eliminasi, metode ekuitas dan metode harga pokok tidak dijurnal, yang dijurnal adalah hanya metode konsolidasi. Maka nanti ada eliminasi itu hanya terdapat pada metode konsolidasi. Nah, itu ringkasannya dari resume dari ketiga metode itu. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Untuk metode yang pertama adalah metode harga pokok. Metode harga pokok diasumsikan bahwa PT ABC membeli 20% saham biasa dari PT XZZ seharga Rp100.000 pada awal tahun. Ya, sehingga tidak memperoleh pengaruh signifikan. Karena tidak memperoleh pengaruh signifikan, maka menggunakan metode harga pokok. Kemudian ya, selama setahun PT XZZ melaporkan laba bersih 60.000 dan membagi dividen 20.000 dengan asumsi dividen yang dibayarkan kemudian. Ada kata kemudian, itu berarti dia bayarnya lewat utang ya. Kemudian PT XZZ mencatat jurnalnya yang berkaitan dengan investasi sebagai berikut. Nah, jurnal yang pertama karena membeli saham ya, berarti jurnalnya kita tulis ya, ini investasi pada XZZ ya, investasi saham PT XZZ pada kas 100.000, mencatat pembelian 20% saham PT XZZ. Yang kedua, mencatat pendapatan, dicatat tidak? Metode harga pokok tidak dicatat, tidak perlu jurnal ya. Ini berarti jurnal yang pertama ya. Ini. Kemudian jurnal yang kedua tidak dicatat. Kemudian jurnal ketiga ya, mencatat ya pendapatan dividen, ada tidak? Ada ya, tadi sudah diumumkan dividen. Jurnalnya gimana? Karena masih dibayar kemudian, maka ditulis piutang dividen pada pendapatan dividen di PT XZZ ya. Jumlahnya 4.000, dari mana 4.000? Rp20.000 dari yang dibagikan dikalikan kepemilikan saham 20% atau 0,2 ya. Kemudian yang berikutnya mencatat depresiasi tidak ada jurnal, mencatat eliminasi tidak ada jurnal ya. Itu jurnalnya hanya ada 2, yaitu yang berpengaruh langsung saja. Kenapa berpengaruh langsung? Karena jurnal yang pertama perusahaan ABC itu mengeluarkan uang ya 100.000. Jurnal yang kedua bagi PT ABC adalah karena dia mendapatkan langsung ya, apa itu dividen. Masalah itu nanti dia mendapatkan laba atau amortisasi tidak dicatat karena dianggap tidak berpengaruh langsung ya. Yang dicatat di metode harga pokok hanya yang berpengaruh langsung gitu ya, hanya yang berpengaruh langsung, hanya ya berpengaruh
langsung ya. Hanya yang berpengaruh ya, berpengaruh langsung saja yang di jurnal. Oke, itu ini ya, hanya yang berpengaruh langsung yang di jurnal. Oke. Berikutnya adalah untuk metode untuk cost method, ada yang namanya likuidasi dividen, dividen likuidasi ya, atau istilahnya liquidation dividend. Apa itu dividen likuidasi? Yaitu ini, semua dividen yang dibagi oleh investor lebih besar daripada labanya sejak akuisisi oleh investor. Artinya apa? Ini rumusnya. Dividen yang diterima dari yang diterima oleh investor dari investe, dividen yang diterima itu ternyata lebih besar dari pendapatan investor dari investe. Artinya apa? Investe ya, perusahaan yang kita beli sahamnya itu, dia mengeluarkan dividen itu lebih besar daripada labanya itu ya. Jadi di situ kita lihat bahwa di sini intinya adalah dividen yang dibagi itu lebih besar dari laba yang diterima. Jadi misalkan labanya 100 ya, 100.000, ternyata dividen yang dibayarkan 150.000. Nah, ini yang disebut sebagai dividen likuidasi. Oke. Nah, kita lihat contohnya sekarang yang di sini ya. Ini di sini ya. Contohnya di sini saya perbesar. Oke. Tahun pertama itu investe itu melaporkan pendapatan bersihnya 100.000. Dividen yang dibagi 70.000. Ini dividen likuidasi tidak? Tidak, karena jumlah pendapatan 100, dividennya 70. Oke, itu. Tidak ada dividen likuidasi. Kemudian berikutnya tahun kedua dia membagi 100.000 lagi. Dividen yang dibagi 120. Ini dividen likuidasi tidak? Tidak, karena apa? Di sini harus bersifat akumulatif, yaitu tahun pertama 100.000, tahun kedua berapa? 100.000. Berarti jumlahnya berapa? 200.000. Kalau dividen yang dibagi tahun pertama 70.000, tahun kedua berapa? 120.000. Berarti jumlahnya berapa? 190.000. Ini 200, ini 190.000. Berarti ini tidak dianggap sebagai dividen likuidasi. Oke ya. Nah, tahun ketiga laba 100, tahun kedua 100, tahun ketiga 100.000. Berarti jumlahnya berapa? 300.000 ya. Ini jumlahnya 300.000. Dividen yang dibagi 70.000. Tahun pertama, tahun kedua 120.000. Berarti jumlahnya berapa? 190.000. Ya. Tahun ketiga berapa? Ya. 310.000. Ini 300, ini 310. Nah, tahun ketiga terjadi sebagai apa? Dividen likuidasi. Karena apa? Tahun pertama ya, tahun pertama di sini jumlahnya 300.000 ya. Tahun pertama, kedua, ketiga. Kalau dividennya tahun pertama, kedua, ketiga 310.000. Nah, ini yang disebut sebagai dividen likuidasi. Oke ya. Oke, berarti kita akan lihat ya. Ini dividen likuidasi ya. Jurnal pendapatan kumulatif yang tidak dibagi, dividennya dan seterusnya. Nah, jurnalnya adalah ini. Oke, berdasarkan ini ya, berdasarkan ini. Dividen kasnya 10% ya 12 ya, kemudian pendapatan dividen 11 dan pengurangan investasi 100. Oke ya. Ini jurnalnya. Tahun keempat
dividen likuidasi tidak. Ya, ini karena tahun ketiga sudah dividen likuidasi, maka tahun keempat itu dianggap nol lagi. Berarti mulai dari pertama lagi. Ya, berarti tahun keempat jumlahnya berapa? Tidak 400 ya, tetapi mulai dari awal lagi 100, 1000, dan 120 terjadi dividen likuidasi lagi. Ya. Kalau terjadi dividen likuidasi, maka berikutnya dianggap nol. Sekarang tahun kelima. Ini tidak lagi ya, karena mulai dari 0 lagi 100.000 dan 70.000 lagi. Berarti pokoknya intinya kalau tidak ada dividen likuidasi diakumulasi, tidak ada dividen likuidasi diakumulasi. Oh, ada dividen likuidasi dinolkan. Oke. Itu metode harga pokok atau cost method. Sekarang kita masuk ke metode ekuitas ya. Contohnya sama seperti tadi, asumsikan bahwa PT ABC memperoleh pengaruh signifikan ya, pengaruh signifikan ya atas pembelian saham ya. Ini di sini ada pengaruh signifikan. Nih, pengaruh signifikan berarti menggunakan metode ekuitas ya. Pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham PT biasa ini ya, seharga 100.000 pada awal tahun. Selama setahun, nah berarti ini ya, karena setahun mesti ada laporannya, PT XYZ melaporkan pendapatan 60.000 dan membagi dividen 20.000. Dengan asumsi dividen yang dibayarkan kemudian berarti di sini harus pakai apa? Piutang ya di sini ya. Ini dibayarkan kemudian ya. Oke, kemudian berikutnya ya, jurnalnya adalah ya, jurnalnya adalah untuk mencatat pembelian ya, ada ya. Membelinya dengan apa? Kas ini ya, seharga 100.000, tidak ada keterangan maka membelinya dengan kas. Oke. Ya, membelinya dengan kas, karena membeli saham maka jurnalnya pasti apa? Investasi. Ini pasti investasi. Oke. Kemudian jurnal yang kedua mencatat laporan pendapatan, ya, mencatat pelaporan pendapatan. Ada tidak? Ada ya. Ada laporan pendapatan 60 dikalikan berapa? 20% ya. 60 dikalikan berapa? 20%. 60 kali 20% 120, sehingga jurnalnya adalah investasi. Investasinya di debit berarti bertambah ya. Investasinya bertambah 12.000 dan kreditnya adalah pendapatan PT XYZ 12.000. Ya, 12.000 dari mana tadi? 60 kali 20%. Jurnal yang ketiga ya, mencatat adanya pendapatan dividen. Ada tidak? Jelas dibuat ya. Berarti di sini ditulis pendapatan dividen tapi tidak kas ya, tidak cash karena dibayar kemudian dividennya, dan investasi pada saham XYZ. Jumlahnya berapa? 4.000 dari mana? Dividennya yang dibayar ini 2 dividen yang dibayar 20.000 dikalikan 20%, sehingga jumlahnya 4.000. Oke, itu ya. Kemudian jurnal berikutnya ya. Jurnal berikutnya ada tidak? Ya. Jurnal berikutnya ada tidak? Lalu jurnal berikutnya tidak ada ya, tidak ada catatan amortisasi dan depresiasi. Ya, oke. Sehingga berikutnya setelah jurnal 1, 2, dan 3 dibuat, maka perlu dibuat apa? Neraca saldo investasi ya. Neraca saldo investasi ya. Neraca saldo investasi ya, yang berasal dari ya jurnal sebelumnya gitu ya. Jurnal pertama ada tidak? Jurnal pertama ada. Investasi ya, debit 100.000. Berarti di sini debit 100.000 jurnal pertama. Jurnal kedua ada tidak? Jurnal kedua ada. Investasi debit 12.000.
Jurnal kedua dapat 12.000. Jurnal ketiga ada tidak? Ada jurnal ketiga ya, investasi kredit 4.000. Berarti di sini jurnal ketiga kredit 4.000. Berarti kalau dijumlah neraca saldo ya investasi saham ZZ adalah 100.000 tambah 12 kurangi 4 ya 100 ya, 8.000. Nah, penjelasannya itu ya, neraca saldo investasi. Oke, itu penjelasannya ya untuk neraca saldo investasi. Berikutnya adalah akuisisi pada tahun berjalan. Ini ya, ini ceritanya akuisisi pada tahun berjalan. Contohnya ya, ABC mengakuisisi 20% saham biasa XYZ pada tanggal 1 Oktober. Nah, di sini 1 Oktober ya ini ya. 1 Oktober di sini membelinya. Tidak membeli pada 1 Januari tidak ya, tapi membelinya 1 Oktober. Seharga Rp100.000. PT NZZ memperoleh pendapatan 60.000 sepanjang tahunnya selama Januari sampai Desember ini memperoleh laba 60.000 dan membagi dividen 20.000 pada tanggal 20 Desember, tetapi dibayarkan 31 Desember. Nilai tercatat penyertaannya bertambah 3.000 yang merupakan bagian dari ABC dari laba bersih XYZ yang dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember ya, berarti seperempat tahun ya itu. Atau 3 bulan. Nah, perhitungannya adalah ya di sini perhitungannya ini pendapatan bersihnya adalah ya 12 bulan selama 60 tahun. Nah, padahal PT ABC ya itu membeli XYZ ya pada tanggal 1 Oktober. Berarti antara 1 Oktober sampai 31 Desember itu berapa bulan? Ya, Oktober ya. Kemudian November, kemudian Desember. Berarti selama berapa? 3 bulan. Oke, 3 bulan ya, selama 3 bulan. Nah, itu berarti berapa? 3/12 ya bulan ya, sama dengan 1/4. Nah, ini berarti penghitungannya 60 ya, 60.000 dikalikan 1/4 dikalikan berapa persen yang dibeli ya, 20%. Oke, itu sehingga jurnalnya adalah penghitungannya adalah ini ya, penghitungannya adalah ya 20% 20% kali 60.000 kali ya 1/4. Nah, sehingga akan diperoleh ya 20 pendapatannya 3.000 misalnya. Oke ya, sama aja dengan yang tadi. Itu metode ekuitas ya. Kemudian untuk berikutnya adalah contoh. Nah, contoh ini adalah gabungan dari bab 1 dan bab 2. Ingat ya, bab 1 ya. Bab 1 ya. Di bab 1 itu membahas mengenai pembelian. Kalau bab 2, apa tadi barusan kita pelajari, bab 2 yang mengenai apa? Laporannya. Berarti kalau Anda membeli saham setahun yang lalu, itu berarti jurnalnya pakai bab 1. Kemudian sekarang Anda ingin tahu saham yang Anda beli itu gimana investasinya. Ini berarti laporannya, berarti pakai bab 2.
Nah, sekarang kita membuat gabungan dari bab 1 dan bab 2 ini soalnya. Dan nanti ini akan pasti jadi soal ujian ya. Contoh, PT ABC membeli 40% saham PT XYZ sebesar 200.000 tunai. Sekali lagi, membeli 40% saham. Berarti Anda ingat, ini soal untuk pembelian saham ya. Bukan aset ya. 200.000 tunai pada awal tahun. Selama setahun, ini berarti bab 1 ya. Selama setahun, ya, PT XYZ melaporkan pendapatan bersih atau net income 50.000 dan membayar dividen 20.000 rupiah. Ini berarti bab 2 ya. PT XYZ mempunyai net aset ya yang nilai bukunya itu 400.000 dan harga wajar dari net aset itu 465.000. Berarti ada apa? Kenaikan dari 400 nilai buku menjadi nilai wajar 465.000. Ada kenaikan 65.000. Ya, kelebihan itu ya 65 dari mana? Kelebihan harga wajar itu adalah tambahan tanah 15.000 dan peralatan 50.000 ya. Diasumsikan sisa umur dari peralatan itu 5 tahun dan aset intangible 7 tahun. Intangible, aset yang tidak terwujud, yang tidak berwujud. Maka jurnalnya seperti apa penghitungannya? Oke, karena di sini adalah gabungan bab 1 bab 2, karena ada pertambahan nilai buku dan nilai wajar, ada amortisasi ya, ini ya, sisa umur 5 tahun ada amortisasi depresiasi ya, maka kita harus menghitung dulu, tetap menghitung ya. Ya, hitungannya adalah ini. Hitung dulu 3 komponen investasi ya. 3 komponen investasi yaitu cost of investment ya, nilai wajar net aset, dan nilai buku net aset, sama seperti yang Anda pelajari di bab 1. Cost of investment-nya berapa? Cost of investment-nya berapa? Membeli 200.000 tunai. Ini cost of investment, 200.000 tunai. Nilai wajar net aset berapa? Nilai buku net aset. Nilai buku net aset tadi soalnya sudah ditulis ya. 400.000. Berarti di sini 400.000 dikalikan 40%, 160.000. Nilai wajar net aset berapa? 465 kali 40%, 186.000. Sehingga kita peroleh goodwill sebesar 14.000 dan selisih asetnya ya 26.000. Sehingga total selisih 200 dikurangi 160 berarti 40.000. Ini perhitungan yang pertama ya. Sehingga kita bisa peroleh goodwill-nya 14.000 dan selisih asetnya 26.000. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa amortisasi dan depresiasi. Karena di soal disebutkan depresiasi amortisasinya adalah di sini ya, 5 tahun dan 7 tahun. Berarti kita harus menghitung ya berapa depresiasi dari aset itu ya. Sekarang kita lihat ini. Apa toh yang bertambah dari aset di sini? Yang bertambah adalah disebutkan di sini apa? Tanah ya, tanah 15.000 dan peralatan 50.000. Ini tambahannya ya. Tanah bertambah 15.000 dan peralatan bertambah 50.000. Berarti tanah bertambah 15.000 ya. Kemudian bangunan dan peralatan bertambah 50.000. Ini adalah selisih 100%. 65 makanya ya tadi. Kalau selisihnya 40% ya dikalikan 50 kali 40%, 20.000. Tanahnya 15.000 kali 40
20% 6.000. Berarti 26. Benar ini kan? 26.000 berasal dari apa? Peralatan 20.000 dan tanah 6.000. 26.000. Dan goodwill yang diisi di sini. Ya, goodwill yang sudah kita hitung itu 14.000, langsung di 40% ya. Sehingga jumlahnya berapa? Ya, 40.000. Sama kan dengan sini 40.000. Nah, sekarang kita sudah tahu berarti bangunan itu mempunyai pertambahan 20.000 dan peralatan, tanah ada pertambahan 6.000 dan goodwill ada pertambahan 14.000. Sehingga kita buat amortisasi dan depresiasi. Kalau tanah itu tidak usah didepresiasi ya. Tanah itu tidak didepresiasi. Sejak zaman Fir'aun sampai sekarang ya tanah tetap ya. Kemudian bangunan selisihnya 20.000. Sisa tahunnya berapa? 5 tahun dari soal ya. Berarti depresiasi per tahunnya 4.000. Goodwill itu pertambahannya 14.000. Sisa tahunnya 7.000, berarti di amortisasi ya 14 bagi 7 2.000, sehingga jumlahnya 6.000. Sehingga kita bisa peroleh bahwa total depresiasi amortisasinya 6.000. Itu perhitungan yang pertama. Kemudian tahap kedua, membuat jurnalnya, yaitu baik jurnal pembelian saham maupun jurnal laporan investasi. Ini bab 1, ini bab 2. Oke, untuk jurnal yang pertama, karena membeli saham, maka jurnalnya adalah pasti investasi. Berapa? 200.000 ya. Dengan apa? Kas 200.000. Harus ada keterangannya ya. Mencatat pembelian 40% saham PT XYZ sebesar 200.000 tunai. Yang kedua, mencatat pendapatan. Ya, pendapatannya berapa? 50.000 ya kali 40%. Investasi PT XYZ 20.000 ya pada pendapatan PT XYZ 20.000. Jurnal yang ketiga mencatat apa? Dividen ya, benar. Mencatat dividennya pakai apa? Kas ya. Dan investasi PT XYZ. Besarnya berapa? 20.000 kali 40%. Berikutnya apa? Depresiasi amortisasi ya, sudah dibuat ya tadi ya. Pendapatan PT XYZ pada investasi 6.000. Ya, kalau eliminasi tidak ada ya, karena itu khusus untuk metode konsolidasi. Nah, jurnal 1, 2, 3, dan 4 itu kemudian kita buat neraca saldo investasi. Yang ada investasi kita catat. Investasi di debit 200. Jurnal kedua investasi di debit 20.000. Jurnal ketiga investasi di kredit 8.000 dan jurnal keempat investasi di kredit 6.000, sehingga neraca saldo investasinya adalah ini. Oke, ini ya. Debit 200, debit 20.000, kredit 8.000, kredit 6.000, sehingga jumlahnya ini. Oke, itu jurnal penghitungan untuk contohnya. Nah, itu ringkasan dari bab 2. Sekali lagi saya ulangi, resume ya. Pembelian itu ada dua, pembelian aset dan pembelian saham dengan investasi. Konsepnya itu ada ya, konsepnya ada 3, yaitu membeli sampai 20% yaitu cost method, sampai 50 itu equity method, dan sampai 50% 100% konsolidasi. Untuk metode cost method itu hanya mencatat jurnal yang berpengaruh langsung saja. Kemudian untuk likuidasi dividen itu adalah dividen itu lebih besar daripada labanya setelah akumulasi. Itu cost method. Equity method ya, metode ekuitas itu mencatat jurnal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung ya, kecuali eliminasi ya.
Berikutnya untuk penghitungan dari tahun berjalan itu disesuaikan dia ya berapa bulan menuju ke 31 Desember. Dan terakhir contoh soal itu ya mesti digabung nanti soalnya ini dalam ujian bab 1 dan bab 2. Menghitung dulu ya, menghitung dan kemudian menjurnal. Terakhir adalah ya neraca konsolidasi. Kalau lebih lengkap nanti pertanyaannya adalah membuat ya laporan neraca konsolidasi. Nah, itu saja dari saya untuk menjelaskan materi bab 2. Semoga mahasiswa bisa memahaminya dan kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.